Oke teman-teman, jadi sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Jadi setelah pertumbuhan itu, tumbuhan itu berkecambah, tumbuhan otomatis akan bertambah besar dan tinggi. Jadi ketika dia bercambah, dia tumbuhannya mulai bertambah tinggi. Nah, ketika pertambahan tinggi ini diakibatkan oleh meristem-meristem primer. Jadi tumbuh ke atas dan tumbuh ke bawah. Jadi meristem primer itu adanya di pucuk batang dan di ujung akar. Nah, itu ada di meristem primer yang menyebabkan pertumbuhan primer. Sedangkan kalau pertumbuhan sekunder dia ke samping, jadi batangnya bertambah besar. Nah, bertambah besar ya. Nah, ini disebabkan oleh meristem sekunder. Jadi, pertumbuhan ke samping itu disebabkan oleh meristem-meristem sekunder. Sedangkan pertumbuhan ke atas dan ke bawah itu disebabkan oleh meristem-meristem primer. Nah, jadi meristem sekunder ini kurang lebih adalah kambium yang berfungsi untuk membuat batang menjadi lebih besar. Jadi dipengaruhi oleh meristem sekunder yaitu kambium. Oke, jadi kalau akar ini kita perbesar jadinya seperti ini ya, bentuk akar paling ujungnya. Nah, terus eh, ada yang ini. Ini coba gambar bentuk akar. Jadi seperti ini. Coba kita gambar akar ya. Oke. Oke, bagian akar yang ini. Nah, ini adalah zona pembelahan. Jadi di sini sel-selnya aktif membelah. Jadi semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang, dan dia membelah, 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 membelah. Oke. Terus di sini, yang ini, yang ini. Nah, ini namanya zona pemanjangan. Jadi karena aktif membelah, otomatis dia memanjang. Nah, di sini sel-selnya udah mulai berubah bentuk, sudah ada akar-akar rambut. Nah, ini namanya zona diferensiasi. Terus di sini nih, di sini ada yang namanya meristem primer. Gunanya apa ya? Gunanya itu untuk supaya sel-selnya makin panjang ya dia aktif membelah seperti itu. Terus yang ini adalah kaliptra. Kaliptra itu tudung akar, jadi dia fungsinya melindungi si akar. Jadi akar kan sering sekali ke menembus tanah. Jadi menembus tanah otomatis ini dia menabrak batu, menabrak tanah seperti itu kan. Jadi kaliptra ini berfungsi untuk melindungi si akar agar sel-sel di dalamnya ini tidak rusak seperti itu. Nah, oke. Terus sekarang Ibu jelaskan lagi. Yang bagian ini nih, yang sedikit agak keluar, yang melapisi luar ini, yang ini. Nah, itu namanya adalah protoderma. Terus yang ini, yang Ibu kasih pagar-pagar ini, yang ruang di dalam sini. Nah, itu namanya adalah meristem dasar.
Terus yang di tengah ini, Ibu arsir, itu adalah prokambium. Ya, jadi protoderma ini nanti dia akan berubah menjadi yang namanya epidermis, lapisan terluar ya dari si tubuh tumbuhan. Terus meristem dasar dia akan berubah menjadi korteks parenkim. Nah, ini yang akan mengisi ruang-ruang kosong yang ada di tumbuhan. Terus ada yang namanya prokambium. Nah, prokambium ini cikal bakal adanya silem. Terus dia juga akan membentuk kambium. Terus juga akan membentuk floem. Oke. Jadi dari prokambium itu akan membentuk jaringan pengangkut silem, floem, dan ada kambium juga. Oke, seperti itu. Terus kambium ini nanti juga aktivitas dari kambium ini akan menghasilkan silem sekunder dan floem sekunder. Bedanya apa? Oke, bedanya silem dan floem itu memang asli dari si prokambium yang fungsinya untuk mengangkut air dan zat hara dan makanan. Terus silem sekunder dan floem sekunder nanti yang merupakan aktivitas dari kambium membentuk lingkaran tahun seperti itu. Oke. Nah, jadi penjelasan ini nanti Ibu jelaskan di sini di anatomi tumbuhan. Ini itu Ibu ambil contoh batang ya. Jadi ini menulis batang. Ini batang. Terus ini batangnya. Kita mencoba membelah batang kan? Mencoba membelah batang. Belah secara horizontal. Kalau kita perbesarkan yang ini, nanti akan bentuknya seperti ini. Oke. Jadi ini dijelaskan. Nah, yang paling luar ini kan tadi dari protoderma akan membentuk epidermis. Oke, jadi lapisan terluarnya adalah epidermis. Kemudian ada yang namanya korteksnya. Jadi yang ini, yang misi ruang tadi, itu adalah korteks. Korteks. Kemudian ada lapisan lagi seperti ini. Ini namanya lapisan endodermis. Endodermis, dia berfungsi melindungi sel-sel yang ada di dalamnya lagi. Terus, yang ini adalah kambium. Kambium. Jadi dari prokambium membentuk kambium. Terus ada silem dan ada floem juga. Jadi di sini yang ini namanya floem. Sedangkan bagian dalamnya adalah silem. Silem ya, seperti itu. Terus kambium yang ada di antara floem dan silem itu namanya kambium vaskuler. Kambium vaskuler. Oke. Kalau semisalnya si kambium vaskuler ini mengalami pembelahan, dia akan membentuk silem sekunder dan floem sekunder. Kurang lebih seperti ini. Ibu jelaskan lagi. Gini ya. Ini kambium. Terus di samping kambium itu ada floem primer dan silem primer. Ketika si kambium ini membelah,
membelah, otomatis ada yang baru di sini. Ini juga ada yang baru di sini. Nah, yang baru ini namanya adalah xilem sekunder. Yang ini adalah floem sekunder. Tiap tahunnya si kambium ini akan terus membelah. Jadi kalau misalnya kita buat lagi seperti ini. Ini kambium, ini belahnya lagi. Ini belah, terus membelah ke sini. Ini kambium ya. Terus membelah lagi. Akhirnya si xilem sekunder, floem sekunder, terus primernya akan ada di sini. Oke, lanjut. Kan tadi seperti ini. Jadi ketika membelah, membentuk silam sekunder, terus dia membentuk keluar juga membentuk floem sekunder. Terus paling ujung itu ada floem primernya. Dan tiap tahun mengalami pembelahan, otomatis akan terlihat seperti ini. Ini batang, terus mengalami pembelahan, pembelahan. Nah, ini yang kita lihat kalau kita belah batang. Jadi ini yang namanya adalah lingkaran tahun. Jadi lingkaran tahun itu apa? Lingkaran tahun itu terbentuk akibat aktivitas dari si kambium vaskuler. Jadi kambiumnya membelah, membentuk xilem baru, membentuk floem baru, sehingga terjadi lingkaran tahun. Nah, lingkaran tahun ini yang orang sering pakai untuk mengukur um, umur dari si tumbuhan. Misalnya ini, berarti ada 1, 2, 3. Ini empulur ya. Itu bagian dalam empulur. Nah, itu empulur. Nah, 1, 2, 3. Berarti umur si tumbuhan ini adalah 3 tahun. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer itu di aktivitas proses pemanjangan si tumbuhan, sedangkan pertumbuhan sekunder itu lebih ke arah menyamping, pertumbuhan ke samping. Oh ya, di anatomi tadi, anatomi batang ya ini bagian dalamnya adalah empulur. Oke, sekian ngobrol.